Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan teknologi informasi dalam sumber daya air, yaitu smart water. Sebelum ke smart water, apa itu sumber daya air? Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia itu sendiri. Dari air bermula kehidupan, dan karena air, peradaban tumbuh dan berkembang. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung, sehingga penyediaan air baku untuk kebutuhan domestik, irigasi, dan industri menjadi perhatian dan prioritas utama. Dalam perkembangannya, air sangat cepat menjadi sumber daya yang langka dan relatif tidak ada sumber penggantinya. Apa itu smart water? Smart water merupakan teknologi yang makin mutakhir atau terus merevolusi dari teknologi informasi itu sendiri yang dipakai dalam semua industri dan berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Konsep smart city yang sudah mulai dijalankan saat ini pun sudah mulai terlihat di berbagai sektor. Teknologi pun menjadikan air sebagai salah satu bagian penting untuk membangun smart city itu sendiri. Salah satu contoh paling sederhana sebelum kita membahas smart water lebih jauh adalah advanced metering infrastructure yang dapat digunakan untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pembayaran tagihan serta meningkatkan keakuratan data tagihan pelanggan yang diterima oleh penyedia. Selanjutnya itu implementasi smart water. Konsep smart water ini terdapat dua poin utama yang menjadi prioritas para pengembang, yaitu yang pertama ada smart water distribution management. Smart water distribution management adalah merupakan infrastruktur yang diciptakan untuk mengelola semua pendistribusian air untuk seluruh warga sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu smart water management system. Smart water management system adalah sistem yang diciptakan untuk mengatur semua pendistribusian air secara otomatis dengan memanfaatkan software atau hardware dan internet. Sistem ini nantinya akan menyimpan dan untuk memudahkan pemerintah dalam menganalisa atau mengelola data sebagai bagian dari tindakan penanggulangan bencana seperti kebanjiran atau kekeringan. IBM yang merupakan perusahaan teknologi besar mengubah sistem pengendalian banjir di Belanda dengan teknologi yang mereka miliki. Teknologi tersebut memiliki dua kemampuan utama yang diantaranya adalah yang pertama yaitu menganalisa data air di semua aspek seperti sensor level air, permukaan air, kualitas air, stasiun pompa air, dan pengujian atau pembukaan pintu bendungan. Yang kedua yaitu model sistem untuk memprediksi banjir atau kekeringan berdasarkan cuaca. Baiklah, selanjutnya manfaat smart water. Yang pertama yaitu kerangka kerja yang memiliki standarisasi yang lebih sederhana untuk memudahkan pengolahan air. Kedua, alur kerja lebih akurat dan terperinci. Tiga, pengolahan data secara real time. 4. Penyediaan alat yang dapat mengukur efisiensi pengolahan air. 5. Kemampuan untuk memantau maupun melaporkan metrik pengelolaan air. 6. Penghapusan sistem manual dalam pelaporan atau penagihan penggunaan air untuk mengurangi ketergantungan terhadap kertas. 7. Terintegrasi dengan aplikasi smartphone yang diimplementasikan dalam platform cloud software as a service untuk diakses pengelola maupun pengguna air.
dan lain sebagainya. Konsep smart water, lapisan pertama ya perangkat dan komunikasi. Lapisan kedua, akuisisi data, keamanan dan manajemen. Lapisan ketiga, manajemen data. Lapisan 4, model irigasi dan distribusi air. Lapisan 5, layanan aplikasi air. Selanjutnya dampak dari smart water. Sejak tahun 2012, konsep smart water management system berbasis teknologi 4.0 ini sudah diaplikasikan PT Adia Tirta Batam atau ATB dan terus berkembang menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan layanan. Smart Water Management System merupakan sistem pengelolaan air yang cerdas berbasis inovasi teknologi. Salah satu inovasi ATB Enterprise System atau disingkat EIS telah dijalankan sejak Januari 2007 sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional. Sistem teknologi AES yang terintegrasi adalah yang pertama untuk manajemen pengelolaan air dan satu-satunya di Indonesia. Berkat bentuk teknologi berbasis sistem informasi, ATB mampu menekan angka kebocoran hingga 16,7% per tahun. Ini merupakan kebocoran air terkecil di Indonesia. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum mencatat rata-rata kebocoran air nasional masih 33,16%. Selanjutnya persyaratan pembuatan smart water management. Request pertama, sistem ini harus mencakup fungsi manajemen air, manajemen jarak jauh, elemen fisik, dan operasi unit dasar. Identifikasi sumber daya di jaringan air, definisi operasi dan kondisi melalui jaringan. Request kedua, harus mendukung interoperabilitas dengan aplikasi lain seperti sistem informasi geografis dan database yang berisi informasi mengenai tanah, perkiraan cuaca, lingkungan, pertanian, dan lain-lain. Request ketiga, harus menyediakan arsitektur yang fleksibel dan dapat diperluas untuk integrasi berbagai sistem. Untuk melakukan itu, ia harus mendefinisikan antarmuka terbuka di antara lapisan kontrol proses dan komunikasi, dan juga mengintegrasikan sistem LOT untuk akses langsung ke perangkat pengelolaan air individu. Kemudian, ini harus mendukung integrasi dengan sistem lama, mengendalikan peralatan saat ini, prasarana pengelolaan air yang saat ini digunakan di pedesaan terdiri dari banyak perangkat yang saling berhubung dan sederhana yang harus dikelola menggunakan sistem lama. Mereka mengintegrasikan fungsi komunikasi, model data, dan protokol yang bergantung pada teknologi tertentu dari pabrikan. Mengganti sistem ini dengan yang baru tidak sulit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.